sekitar jam 10 atau jam 11 malam itu baru pulang yang mulia. Kemudian kita bawa kue sama tumpeng tersebut ke dalam mobil, kita kembali ke rumah Cempaka, tapi tidak langsung turun. Jadi saya dengan almarhum Yosua itu standby di mobil yang mulia, atas petunjuk almarhum, nanti sudah mendekati waktu 00 dini hari baru dikeluarkan gitu untuk surprise hari anniversary pernikahan Bapak dan Ibu. Seperti itu yang mulia. Jadi dari jam 6 sore sampai pukul 00 saudara berputar sama korban ya? Siap yang mulia, jam sekitar seperti itu. Ya. Kemudian jam 00 saya itu menurunkan kue itu bersama, kalau tidak salah bersama Bang Riki. Saya bawa kue, kemudian saya simpan di meja makan. Kemudian untuk nasi tumpeng itu dibawa oleh almarhum Yosua sama Richard yang mulia. Itulah keterangan Daden, ajudan dari Ferdi Sambo yang pada hari perayaan anniversary ataupun juga perayaan ulang tahun perkawinan Sambo Putri Chandrawati ini adalah salah satu orang yang menghabiskan waktu paling banyak dengan korban, dengan Yosua. Ia menceritakan tadi bagaimana aktivitasnya seharian itu. Kalau menurut Mas Mansur Febri, selaku kuasa hukum dari almarhum Yosua, mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan Daden ini termasuk adalah keterangan yang berbeda dengan para ajudan-ajudan lainnya. Termasuk juga tadi bagaimana penilaian Pak Firman, kemudian juga Mas Heri, upaya dari atmosfer suasana yang dibangun dalam persidangan, termasuk juga untuk menepis hoax adanya pertentangan ataupun perselisihan antara Putri Chandrawati dengan Ferdi Sambo. Sebelum nanti kita akan lanjutkan mengenai hal ini, saya juga akan bacakan poin-poin surat keberatan dari kuasa hukum Putri dan juga Ferdi Sambo. Saya bawa Anda untuk bisa mendengarkan laporan rekan kami Ardi Suratman mengenai proses persidangan di PN Jaksel yang saat ini sedang berlanjut kembali. Silakan Ardi. Putri, untuk saat ini sidang terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati masih berlangsung. Setelah diskors tadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Majelis Hakim kembali melanjutkan sidang terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Untuk saat ini masih mendengarkan keterangan 6 saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk saat ini giliran dari kuasa hukum baik dari Putri Chandrawati maupun juga Ferdi Sambo yang menggali sejumlah informasi dari saksi. Seperti tadi dari saksi Susi menyampaikan bahwa ia tidak mendapatkan perintah apapun untuk memberikan keterangan di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim dari Ferdi Sambo, sehingga keterangan yang disampaikan murni berdasarkan keterangan yang ia ketahui. Kemudian tadi pun Arman Hanis selaku kuasa hukum Ferdi Sambo menyampaikan kepada Kodir selaku ART dari Ferdi Sambo, ia sudah bekerja dengan Ferdi Sambo sejak kapan. Tadi pun Kodir menyampaikan bahwa ia telah bekerja dengan Ferdi Sambo selama 10 tahun pada saat Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kasat Serse di Polres Jakarta Barat. Kemudian ditanya juga kira-kira Kuat Ma'ruf pada saat itu berprofesi sebagai apa. Ia pun tadi Kodir menjawab bahwa saat itu Kuat Ma'ruf posisinya merupakan sebagai seperti membantu Ferdi Sambo untuk membereskan rumah dan juga kadang-kadang berprofesi sebagai supir untuk mengantar Ferdi Sambo. Kemudian keterangan menarik lainnya tadi pun disampaikan oleh Kodir mengenai bukti chat dengan almarhum Yosua, mengenai bukti CCTV pada bulan Juni 2022 yang lalu, bahwa untuk CCTV di rumah Duren 3 diketahui tidak hidup. Hal ini pun dilaporkan oleh Kodir kepada almarhum Brigadir Yosua, sehingga hal ini tentunya menjadi salah satu bukti yang nantinya akan disampaikan oleh penasihat hukum kepada Majelis Hakim. Kemudian untuk hal lainnya, Putri dan juga pemirsa, terdapat berbagai keterangan menarik yang disampaikan oleh saksi seperti Azan Romer yang menyebutkan bahwa posisi almarhum Yosua setelah adanya baku tembak ataupun juga tembakan dari Baradae, saat itu posisinya telungkup sehingga bukan terlentang. Hal ini tentunya dikonfirmasi Azan Romer pada saat memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim siang tadi.
Putri, kembali ke Anda di studio. Adi Suratman, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Pemirsa, baik, langsung saja kita akan lanjutkan perbincangan. Saya akan singgung tadi mengenai surat keberatan. Sudah saya sampaikan di awal. Inti-intinya saja ada 3 poin. Yang pertama memang keberatan bahwa sidang disiarkan secara live. Kemudian intinya dari yang pernyataan kedua adalah keberatan bahwa keterangan Susi ini kemudian bisa didengarkan oleh pemirsa. Sementara untuk keterangan dari ajudan lainnya ini suaranya dibisukan. Nah, karena keterbatasan waktu kita akan tepis mengenai 2 poin yang awal. Saya hanya ingin minta para narasumber untuk bisa menjelaskan atau memberikan pandangan mengenai poin yang ketiga. Bahwa selanjutnya adalah ada dugaan disampaikan oleh kuasa hukum dari terdakwa ini. Yosua ini memiliki kepribadian ganda. Dengan keterangan ini atau keberatan ini apa yang coba dibawa atau digeret oleh para kuasa hukum terdakwa, Pak? Nah, ini rupanya tensi persidangan makin eskalatif ini, Mbak. Dengan pola defense yang dibangun oleh tim penasihat hukum Pak Ferdi Sambo dan Ibu PC dengan melontarkan tentang mentality disorder dari almarhum Joshua. Ini sebenarnya argumen ini satu lontaran yang sifatnya sangat serius, ya, karena ini mendistorsi posisi seseorang, terutama korban yang dianggap justru menjadi pelaku atau bagian penting dari masalah ini sendiri. Nah, mentality disorder itu atau yang sering digambarkan sebagai split personality, kepribadian yang terbelah, ya. Dalam bahasa ini kegilaan yang tidak tampak sehingga kalau terjadi suatu tindakan spontanitas itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi seseorang bisa berubah sikap dalam waktu yang demikian cepat. Nah ini saya tidak tahu ini asumsi, opini ataukah ada aspek bukti yang diajukan. Ya, misalnya penelitian psikiatri menyangkut record daripada seseorang ketika dinyatakan mentality disorder. Karena menurut saya akses mentality disorder itu ada pada wilayah psikiatri, ya, adakah ahli kejiwaan yang bisa mereka itu. Dan persoalannya mestinya kalau menurut hemat saya seseorang dinyatakan mentality disorder rasa-rasanya sulit untuk masuk ke Polri. Anggota Polri ya, karena pasti melalui screening yang demikian ketat. Tapi saya tidak tahu ini lontaran yang disampaikan oleh Mas Febi ini sebagai kuasa hukum Pak didasarkan atas asumsi ataukah bukti? Baik. Ya, karena ini bisa mendowngrade posisi status seseorang, termasuk status sosial seseorang, status keluarga seseorang ketika keluarganya atau anggota keluarganya dinyatakan bermasalah secara mental. Ini sebenarnya sangkaan atau tuduhan yang serius ya. Kalau tidak ada basis pembuktiannya. Baik, ini tuduhan serius berdasarkan asumsi atau berdasarkan bukti. Bagaimana kemudian ini harus dibuktikan, Mas Heri? Sebelumnya malah saya mau narik ke belakang lagi, Mbak Putri, bahwa ini bisa jadi 2 opsi. Ini serius atau tidak serius. Tidak serius dalam artian bahwa ini hanya defense yang dilempar saja begitu. Ini hanya pernyataan yang tanpa bukti tadi. Karena ini kalau bicara serius maka harus dibuktikan. Sedangkan otomatis kan untuk membuktikan ada tidaknya yang disangkakan tadi, poinnya kan yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Jadi rasa-rasanya kan nggak mungkin dilakukan tes begitu ya. Jadi kalau ini disikapi oleh keluarga korban dengan satu hal yang saya rasa lebih serius dalam hal ingin mengungkap sejauh mana penyampaian itu berdasarkan bukti atau tidak, evidence-nya ada atau tidak, saya rasa itu juga penting untuk ke depan ketika dalam keterangannya Pak FS khususnya ketika bagian pembuktian dari kuasa hukumnya Pak FS itu juga harus membuktikan itu. Dan ini mohon maaf Mbak Putri, hal yang disampaikan di luar pengadilan, di luar sidang. Betul. Tadi kita bisa lihat bersama yang disampaikan itu bahkan setelah sidang ditutup begitu ya, atau sidang diskors. Sehingga menurut saya tidak ada nilai pembuktiannya sama sekali. Malah ini jadi hal yang ironik kalau seandainya kita belajar bagaimana berargumentasi hukum di pengadilan, tapi kemudian tidak menggunakan sarana yang konstitusional tadi, yaitu di pengadilannya. Apapun yang disampaikan di luar dari pengadilan itu sama sekali menurut saya tidak ada nilai kekuatan pembuktian. Maka ini bisa jadi malah sesuatu yang tidak dirancang didesain baik, malah bisa menjadi fight back-nya nanti ke belakang, malah
menurut saya tidak menguntungkan bagi posisi Pak FS. Karena bermain-main dengan kepribadian seseorang itu kan tentunya bukan hal yang tidak serius tadi ya. Nah, kalau tidak serius hanya dilontarkan untuk defense kan bisa saja. Nah, tapi ketika bicara dalam konteks ini, mau di dalam pengadilan atau di luar pengadilan menjadi serius dia. Jadi menurut saya tidak mengerti apa yang kemudian menjadi alasan utama untuk mendorong banyak sekali hal-hal yang di luar dari argumentasi hukum. Menurut saya pada poin tadi harusnya lebih tepat untuk menyangkal saja bahwa memang Pak FS tidak di tempat. Nah, itu kan lebih masuk akal begitu ya. Nggak mungkin tindak pidana itu terjadi dengan orang yang tidak ada di tempat kejadian perkara. Baik. Itu lebih substantif menurut saya. Baik, ya. Mungkin Mas Febri juga punya pandangan mengenai tuduhan ini, Mas Febri. Mbak Putri, menurut hemat saya pribadi ini adalah sebuah kekejian dan juga sebuah fitnah yang sangat serius. Dan juga mempermalukan institusi Polri pertanyaannya. Karena penasihat hukum ini sudah bertanya di luar koridor hukum. Apakah mungkin sudah kehabisan kata-kata dan pertanyaan sehingga harus menanyakan kepribadian seseorang? Seharusnya sebelum menyampaikan hal seperti itu, dia harus membawa bukti, baik record dari dokter psikiatri maupun dari dokter-dokter lainnya. Karena mereka mungkin lupa bahwa almarhum ini adalah masuk di jajaran Kadipropam, ajudan Kadipropam, masuk ke Propam. Lalu catatan lagi adalah almarhum juga masuk di jajaran Satgas Khusus, di mana Pak FS lah yang menjadi ketua Satgas Khusus. Jadi tolong jangan permalukan Polri karena tidak mudah untuk masuk ke Propam dan juga Satgas Khusus. Ada prosesi yang sangat selektif tentunya, baik secara psikologi dan juga secara kesehatan. Menurut hemat kami, apabila ini tidak terbukti, jangan sampai ini menjadi celah hukum yang memperberat klien daripada kuasa hukumnya ini, dan juga akan menjadi celah hukum untuk si advokat untuk menanyakan hal yang di luar nalar tanpa bukti. Ini sebuah fitnah menurut saya, Mbak Putri. Baik, terakhir mungkin penutup dari Pak Firman, silakan Pak. Jadi sebagai sebuah strategi, saya ingat betul kalau di dalam pola pengujian silang, apa yang disebut dengan cross eksaminasi, itu menurut saya tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Heri Firmansyah, sebenarnya yang paling realistik untuk diajukan. Tetapi mungkin saja ini manuver yang harus dilakukan di tengah kepungan berbagai opini, sehingga mereka berusaha keluar ya dari kepungan opini dan mengundang perhatian dengan melontarkan isu tentang mentality disorder itu. Nah, sisi lain juga artinya seperti yang saya sampaikan tadi, faktor-faktor pemicu yang paling dominan. Nah, dan untuk merespon keyakinan publik bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu PC bukanlah penyebab terjadinya peristiwa itu. Ini saya rasa modal yang memang ingin dikembangkan. Baik. Ya sebagai sebuah strategi pembelaan ya boleh saja. Tapi tadi yang disampaikan Dr. Heri ya harus base evidence, harus ada dasar pembuktiannya. Karena bagaimanapun proses pembuktian itu proses meyakinkan, ya bukan proses malah yang menimbulkan keraguan-raguan dan sejuta pertanyaan. Kira-kira Mas Heri mungkin singkat saja menutup. Dalam putusan pengadilan nanti di akhir ya Mbak, ini masih proses masih panjang. Betul. Bahwa 183 KUHP mengatakan teori negatif minimum pembuktian. Negatif fatal bevis teori bahwa hakim memutus seorang itu bersalah jika ada minimum 2 alat bukti dengan 2 alat bukti menyebabkan keyakinan hakim, tidak dibalik. Jadi kalaulah seandainya pernyataan tadi tidak ada buktinya, maka minimum 2 alat bukti tidak terpenuhi kan, maka hakim pun tidak akan yakin. Sehingga dalilnya itu jangan meyakinkan dulu, tapi bagaimana alat buktinya dulu disampaikan. Jadi apa yang disampaikan itu berbanding lurus dengan apa yang dibuktikan, yaitu alat buktinya apa, gitu ya. Dan dalam hukum pidana itu ada namanya alat bukti harus terang cahaya. Nah ini hal yang menurut saya sangat abu-abu dalam yang tadi disampaikan, sehingga tidak masuk dalam relevansinya dengan pembuktiannya tadi. Baik, kita akan tunggu nanti bagaimana manuver-manuver berikutnya dari para kuasa hukum terdakwa dan juga apa drama yang terjadi dalam proses persidangan. Terima kasih Mas Mansur Febri sudah berkenan untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini, memberikan pandangannya. Sama-sama. Terima kasih. Pak Mas Heri juga terima kasih sudah memberikan pandangannya, analisanya juga mengenai proses persidangan yang berlangsung.